Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan SDM maupun ibu-ibu KPM PKH, izinkan saya memberikan tips dan cara membuat atau memilih jamban sehat untuk keluarga demi menghindari stunting pada masa tumbuh kembang anak kita. Banyak dari kita menganggap jika pemilihan jamban sehat merupakan hal yang cukup sepele. Padahal, jika kita ketahui salah satu faktor penyebab peningkatan stunting pada tumbuh kembang anak adalah lingkungan yang sehat. Dan itu akan kita bahas pada video kali ini. Makanya, saya harap jangan di-skip. Pastikan kalian menonton video ini sampai selesai dan semoga bermanfaat. Lanjut videonya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Sulfiana Rahmat. Saya merupakan salah satu SDM atau pendamping sosial program Keluarga Harapan, Kabupaten Pinrang, tepatnya Kecamatan Watang Sawito. Pada kesempatan kali ini, saya mengikuti pelatihan pencegahan dan penanganan stunting bagi SDM Kesos BBPPKS Makassar. Dan saya akan mencoba menjelaskan kepada rekan-rekan semua tentang jamban sehat yang cukup direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan. Rekan-rekan semua, urusan jamban ternyata juga bisa memicu stunting pada anak. Jamban yang memenuhi syarat jamban sehat, misalnya septic tank yang dibuat apa adanya, hanya kurang dari 10 meter dari sumur atau sumber air minum, bisa membuat E. coli atau kuman di pembuangan WC tersebut masih dapat mengganggu lingkungan sekitarnya, seperti sumber udara kita, sumber air bersih kita. Akibatnya, saat kita atau anggota keluarga minum air itu dapat terserang berbagai gangguan pencernaan seperti diare, disenteri, kolera, dan lain-lainnya. Rekan-rekan SDM PKH, bolak-balik terserang penyakit-penyakit itu bisa mempengaruhi pertumbuhan anak, terutama balita dan janin di dalam kandungan ibu hamil, serta menghambat pertumbuhan mereka. Ujung-ujungnya, anak pun mengalami kondisi stunting. Pertumbuhan jadi tidak sempurna, tidak tinggi seperti layaknya anak seusianya, dan pertumbuhan otaknya pun terganggu. Sekarang silakan cek jamban di rumah kita apakah sudah memenuhi kriteria jamban sehat atau belum demi kesehatan anak-anak kita, terutama yang masih balita. Hal ini sangat perlu diperhatikan. Yang paling utama kita bahas terlebih dahulu adalah apa itu jamban sehat. Mungkin rekan-rekan sudah tahu apa itu jamban sehat. Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa atau tanpa leher angsa, yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya. Jenis-jenis jamban yang umumnya sering kita gunakan itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah jamban cemplung. Untuk jamban cemplung ini adalah jamban yang penampungnya berupa lubang yang berfungsi menyimpan dan meresapkan cairan kotoran atau tinja ke dalam tanah dan mengendapkan kotoran ke dasar lubang. Untuk jamban cemplung diharuskan ada penutup agar tidak berbau. Yang kedua adalah jamban tangki septik atau leher angsa. Jamban leher angsa ini adalah jamban berbentuk leher angsa yang penampungannya berupa tangki septik kedap air yang berfungsi sebagai wadah proses penguraian dekomposisi kotoran manusia yang dilengkapi dengan resapannya. Semoga sudah bisa terbayang ya. Langkah selanjutnya, bagaimana memilih jenis jamban? Yang pertama adalah jamban cemplung. Jamban cemplung ini cocoknya digunakan untuk daerah yang sulit air. Jadi mungkin rekan-rekan berada di padang pasir atau daerah gersang harusnya menggunakan jamban cemplung ini. Selanjutnya, jamban tangki septik atau leher angsa. Jenis jamban ini layaknya digunakan untuk berbagai daerah yang memenuhi cukup air dan atau daerah yang padat penduduk. Alasannya kenapa? Karena dapat menggunakan multiple latrine, yaitu satu lubang penampung tinja tangki septik digunakan untuk beberapa jamban. Dengan catatan untuk daerah pasang surut, tempat penampungan kotoran, tinja hendaknya ditinggikan kurang lebih 60 cm dari permukaan air pasang. Selanjutnya kita bahas siapa yang diharapkan menggunakan jamban.
Nah, setiap anggota rumah tangga harus menggunakan jamban untuk buang air besar, buang air kecil. Alasan kenapa harus menggunakan jamban sehat ini karena berbagai alasan. Berbagai alasan penting mengapa harus menggunakan jamban sehat ini adalah: yang pertama, menjaga lingkungan bersih, sehat, dan tidak berbau. Yang kedua, tidak mencemari sumber air yang ada di sekitarnya. Ketiga, tidak mengundang datangnya lalat atau serangga yang dapat menjadi penular penyakit diare, kolera, disenteri, tipes, kecacingan, penyakit saluran pencernaan, penyakit kulit, dan keracunan. Apa saja syarat jamban sehat? Untuk kriteria dan syarat jamban sehat itu ada beberapa poin. Yang pertama, tidak mencemari sumber air minum atau jarak antara sumber air minum dengan lubang penampungan minimal 10 meter. Yang kedua, tidak berbau. Yang ketiga, tidak dapat dijamah oleh serangga dan tikus. Keempat, tidak mencemari tanah di sekitarnya. Kelima, mudah dibersihkan dan aman digunakan. Keenam, dilengkapi dengan dinding dan atap pelindung. Ketujuh, penerangan dan ventilasi cukup. 8. Lantai kedap air dan luas ruangan memadai. 9. Tersedia air, sabun, dan alat pembersih. Langkah selanjutnya adalah bagaimana cara memelihara jamban sehat. Yang pertama, lantai jamban hendaknya selalu bersih dan tidak digenangi air. Bersihkan jamban secara teratur sehingga ruang jamban dalam keadaan bersih. Di dalam jamban tidak ada kotoran yang terlihat, tidak ada serangga dan tikus dan berkeliaran. Tersedia alat pembersih, sabun, sikat, dan air bersih. Bila ada kerusakan, segera diperbaiki. Nah, itu saja yang bisa kita bahas pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan memenuhi kebutuhan tugas pada pelatihan pencegahan dan penanganan stunting bagi SDM Kesos BBPPKS. Semoga semuanya tetap dalam keadaan semangat, sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.